Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sekalian, para subscriber yang berbahagia yang dirahmati Allah, semoga kita semua, Anda semua dikasih kesehatan, sedang dalam keadaan sehat, fit yang luar biasa, dan diberikan rezeki yang banyak. Untuk kali ini kita akan melaksanakan pemagaran dan pembersihan rumah yang katanya itu menurut yang punya rumah itu hawanya panas dan angker. Untuk persiapannya, langsung saja persiapannya. Ini kita siapkan persiapannya. Nanti kita langsung meluncur ke lokasi saja biar nggak terlalu lama. Nanti di sana kita jelaskan lebih detail lagi. Ikuti terus teman-teman. Sampai teman-teman, ini dia berapa ini sebelah ini. Oke teman-teman, ini lokasi rumah yang akan kita bersihkan, kita netralisir. Oke, sudah dibuka nih. Ini sikile pemiliknya tapi ora teksot. Oke. Kamera. Kan bisa dilihat teman ya, blur langsung ya, blur sendiri kan. Mulai saja cara merakitnya. Ini kamera mendekat. Jadi untuk pemagaran rumah ataupun penetralisiran tempat-tempat yang memang diyakini angker atau banyak penghuninya, kita bisa menetralisirnya dengan cara-cara ataupun dengan menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita. Salah satunya yaitu dengan metode seperti ini. Yang pertama, kita siapkan air yang sudah diasma, terus kita siapkan garam itu kalau bisa garam krosak, garam yang masih kasar ataupun belum halus. Tapi kalau tidak ada garam seperti ini tidak masalah, garam biasa. Terus siapkan kopi, kita siapkan garam, kopi, dan air ini. Terus air bersih biasa secukupnya, bisa menggunakan ember, bisa menggunakan satu wadah yang agak besar, pokoknya secukupnya saja. Terus nanti sediakan juga air panas untuk melarutkan kopi dan ini nanti kita sediakan. Ini kebetulan air panasnya sedang diambil oleh pemilik rumahnya. Nanti kita lakukan prosesnya satu demi satu agar para teman-teman sekalian bisa mempraktekkan di rumah, sehingga
yang tadinya rumahnya itu merasa panas, tidak betah di rumah, ataupun mendadak rumah itu merasa bahasa Jawanya orang Betawi, itu bisa dilakukan cara-cara seperti ini yang akan saya lakukan di rumah ini dan sekitarnya, di pekarangannya. Jadi dengan harapan kita berdoa bareng-bareng, kita berdoa kepada Allah untuk kebersihan dari hal-hal yang gaib, kebersihan rumah, kebersihan pekarangan. Kita berdoa meminta hanya kepada Allah. Jadi ini hanya sebagai satu lantarannya, hanya sebagai satu wasilahnya kita memohon kepada Allah menggunakan air, menggunakan garam, menggunakan kopi, dan nanti cara-caranya akan saya jelaskan berikutnya. Jadi jangan sampai kita memintanya itu kepada air. Meminta kepada air itu tidak boleh diharamkan kalau kita memohonnya kepada air, karena air ini juga makhluk dan yang tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan garam, kopi, itu kekuatannya diizinkan oleh Allah Ta'ala, maka bisa untuk membersihkan ataupun menghindarkan rumah kita, pekarangan kita dari gangguan-gangguan gaib seperti itu. Kita lanjut dibuka saja sambil menunggu air panasnya datang, karena air panasnya datang butuh apa gimana orang ya itu. Kita buka garamnya. Jadi agar teman-teman bisa mempraktekkan di rumah sendiri ya. Ini bisa dipraktekkan sendiri dan siapapun bisa melakukan seperti ini. Agar lebih cepat tadi, jadi saya langsung membuat air asma ini, jadi agar prosesnya lebih cepat. Untuk membuat air asma ini caranya bagaimana, mungkin di video-video selanjutnya akan saya jelaskan. Kalau untuk kali ini biar prosesnya agak cepat, kita langsung membuat jadi ini video air asmanya, kita bawa ke sini sudah jadi. Wah, ini datang air sini airnya. Nah, sedikit baik. Wadahnya mah tremos tapi di sini sedikit pol. Caranya gini, kopinya kita tuang semua saja, semuanya. Terus garamnya juga. Kita tuang, dilarutkan pakai air panas dulu. Sebenarnya sama kayak membuat kopi, tapi gulanya itu diganti dengan garam. Habis. Nah, kita aduk dulu agar larut kopi dan garamnya. Kira-kira sudah larut semuanya. Kita tambahkan air. Tambahkan airnya. Nah, sudah seperti ini, kita campurkan air yang sudah di asma ke sini. Kita campurkan saja semuanya satu botol. Ini bisa ditambahkan air banyak, 1 ember besar juga bisa, pokoknya secukupnya.
tambahkan air. Seumpama kurang, kepinginnya jadi 1 ember, kita pindah jadi di ember, bukan di baskom. Ada salt. Nah, ini sudah jadi 1 ember. Setelah seperti ini sudah jadi air asma semua. Seumpama ditambahkan air lagi 1 ember besar, itu 1 ember besar itu juga menjadi air asma semuanya. Untuk caranya kita tinggal cipratkan sebelum mencipratkan ini atau meratakan ini semua, kita berdoa, diniatkan meminta kepada Allah, kita berdoa agar air ini menjadi wasilah, menjadi sarana untuk membersihkan rumah kita, membersihkan pekarangan kita, memagari rumah kita, memagari pekarangan kita dari seluruh gangguan-gangguan gaib yang sudah ada agar dihilangkan, dan yang belum ada agar tidak bisa masuk ke rumah kita dan ke pekarangan kita. Seperti itu. Cara berdoanya bebas. Mau memakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa daerah masing-masing boleh, bahasa Arab lebih afdol kalau bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa apapun, karena kita yakin Allah yang memiliki bahasa, dan Allah maksud ataupun mengetahui semua bahasa yang ada di dunia. Pakai bahasa Inggris ya pinter, karena singgawe bahasa Inggris. Nah, ini langsung kita cipratkan. Nanti kita cara mencipratkannya, karena ini sudah di asma, jadi caranya itu tinggal kita cipratkan lagi nih. Nah, kita cipratkan, ratakan ini di seluruh rumah, di seluruh bagian rumah. Nah, terutama yang kita yakini bahwa di situ itu yang ada penghuninya, kita cipratkan itu sambil membaca ayat kursi. Mencipratkannya sambil membaca ayat kursi. Kemudian kalau di luar rumahnya itu sama kita cipratkan sambil membaca ayat kursi, juga melakukannya itu melawan arah jarum jam. Jadi melawan arah jarum jam. Kalau jarum jam itu ke sini, ke kanan, nah itu kita mutarnya ke kiri. Kita cipratkan rata dengan niat seperti itu, mohon kepada Allah untuk dilindungi rumah kita, dihilangkan aura-aura yang buruk dalam rumah kita. Kita praktekkan sedikit langsung di rumah ini. Aduh, terlalu berat, kita kurangi saja, kita kedua. Sini. Kalau untuk rumah bebas, mau dimulai dari manapun. Kalau di dalam rumah bebas. Kita mulai bersihkan dulu di daerah sini. Cara mencipratkannya seperti ini, biasa saja, sambil membaca ayat kursi. Boleh di dalam hati, boleh langsung diucapkan. Kita langsung diucapkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah sini. Untuk mencipratkannya sama juga, boleh membaca ayat kursinya boleh keras, boleh pelan, boleh di dalam hati. Itu caranya seperti itu. Daerah sini tadi yang di kamera itu ngeblur terus, terutama daerah sebelah ini itu di kamera ngeblur terus tadi.
untuk rumahnya sudah, kita kira-kira seperti itu caranya. Kita mau langsung ke pekarangannya, tapi untuk teman-teman itu bisa dilakukan seperti itu. Nanti kita mutarnya melawan arah jarum jam, sama caranya mencipratkannya seperti itu. Terus kemudian kalau di sekeliling rumah itu, terutama pojok-pojok rumahnya itu kita perbanyak cipratannya. Jadi diperbanyak cipratannya, karena biasanya hal-hal seperti itu ditaruhnya satu di pojok rumah, yang kedua itu di depan pintu dan di halaman rumah. Itu biasanya seperti itu, dan menempatnya juga seperti itu. Kalau di dalam rumah, terutama tempat-tempat yang lembab, di kamar mandi dan di tempat-tempat yang gelap. Makanya kita terangi rumah kita agar barang-barang yang gaib seperti itu tidak betah di rumah kita. Seperti itu kurang lebihnya. Seperti itu untuk teman-teman bisa dipraktekkan di rumah sendiri masing-masing. Nanti untuk apabila ada pertanyaan silahkan di komentar saja. Nanti sebisa mungkin kita jawab pertanyaan-pertanyaan seputar dari pemagaran ini dan pembuatan air asma, agar kita semua bisa sehat, terhindar dari barang-barang gaib, dan kita beribadah juga tenang. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.